Assalamualaikum. Hai baking and cooking lovers, selamat datang di channel YouTube Resep Erlita. Di video kali ini aku akan membuat cookies lagi ya teman-teman. Kali ini aku membuat cookies yang cantik banget, yaitu red velvet crinkle cookies. Ini saya recook dari resep teman saya ya teman-teman. Saya recook dari resepnya Mas Awan. Nah ini dia Mas Awan, dia juga seorang YouTuber. Kalau teman-teman penasaran bisa cus ke channel YouTube-nya ya. Thank you ya Mas Awan sudah ngajarin saya membuat cookies yang cantik dan lucu ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa aja sih bahan-bahannya dan bagaimana juga sih cara buatnya, ikutin terus videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Bantu channel aku agar semakin berkembang. Terima kasih. Bismillah. Pertama-tama ini aku akan membuat untuk bahan balurannya. Bahan balurannya di sini terdiri dari 50 gram gula halus, bukan gula donat ya teman-teman, ini gula yang dihaluskan. Dan ini ada juga 30 gram susu bubuk, saya menggunakan merek Denko. Kemudian gula halus dan susu bubuknya akan saya aduk menggunakan sendok seperti ini sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini akan saya pinggirkan. Dan untuk bahan baluran selanjutnya di sini saya siapkan secukupnya gula pasir. Saya menggunakan butiran halus dan kemudian bahan baluran ini akan saya sisihkan dulu. Selanjutnya ini aku siapkan wadah bersih dan aku siapkan juga saringan. Selanjutnya akan aku masukkan 140 gram tepung terigu protein rendah. Saya menggunakan kunci biru. 10 gram coklat bubuk. Saya menggunakan coklat bubuk yang kualitas bagus ya. Setengah sendok teh baking powder. 1/4 sendok teh garam halus. Dan yang terakhir ada 1 saset vanili bubuk. Lalu semua bahan kering ini akan saya ayak. Nah, setelah saya ayak, ini akan saya campur menggunakan sendok sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, bahan keringnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan ini sudah aku siapkan juga baskom bersih, kemudian aku masukkan 100 gram gula pasir butiran halus. Dan 30 gram butter atau mentega tawar ya. Kemudian mentega dan gula pasir ini akan saya aduk-aduk menggunakan spatula sampai nanti teksturnya itu berbulir. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini teksturnya sudah berbulir-bulir seperti ini. Selanjutnya akan aku masukkan 1 butir telur. Dan ini akan aku aduk sampai tercampur rata, sampai nanti teksturnya itu mengental. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini sudah tercampur rata dan teksturnya mengental seperti ini. Lalu aku masukkan setengah sendok teh pasta red velvet. Kemudian aku kocok kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kemudian aku masukkan campuran tepung keringnya, kita masukkan secara bertahap. Lalu aku akan aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian aku masukkan semua bahan keringnya. Dan akan aku aduk kembali menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini adonannya tuh basah dan lengket ya teman-teman, tapi teman-teman jangan khawatir. Adonan ini akan saya masukkan ke dalam wadah. Nah, ini dia wadahnya, saya menggunakan Tupperware ya teman-teman. Kemudian kita masukkan semua adonannya ke dalam Tupperware. Dan ini akan saya tutup, kemudian akan saya simpan ke dalam freezer selama 30 menit. Ingat menyimpannya di dalam freezer ya, bukan chiller.
Nah, ini dia adonan yang sudah kita simpan ke dalam freezer selama 30 menit. Adonannya sudah set, sudah kaku seperti ini. Kemudian ini akan saya timbang. Akan saya timbang masing-masing beratnya 10 gram. Nah, jika kita timbang beratnya 10 gram, kemudian ini kita bulatkan ya teman-teman sampai benar-benar bulat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan saya bulatkan seperti ini, setengah adonan aja ya teman-teman. Nanti yang setengah adonan kita simpan lagi ke dalam chiller. Dan adonannya akan saya bulatkan kembali sampai bentuknya benar-benar bulat ya. Nah, seperti ini. Dan ini setelah kita bulatkan, dan ini adonan yang setengah akan saya tutup kembali dan akan saya simpan ke dalam chiller. Oke, selanjutnya ini akan saya beri baluran ya teman-teman. Adonan yang sudah kita bulatkan tadi akan saya baluri. Pertama akan saya masukkan ke dalam gula pasirnya. Kemudian lanjut ke dalam campuran gula halus dan susu bubuknya. Adonannya wajib tertutup ya teman-teman. Nah, seperti ini adonannya sudah benar-benar tertutup. Lakukan cara seperti ini terus sampai semuanya selesai. Oh iya, sampai lupa, di tahap ini kita sudah memanaskan oven dulu ya teman-teman. Kita panaskan oven selama 15 menit. Nah, ini dia oven yang sebelumnya sudah saya panaskan selama 15 menit. Kita masukkan adonannya, kita masukkan di rak tengah. Kemudian ini adonannya akan saya oven menggunakan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Jangan lupa blowernya dinyalakan selama 20 menit. Kita intip yuk teman-teman. Tuh lihat retakannya hampir sempurna ya teman-teman. Nah, seperti ini retakannya bagus banget. Dan 5 menit sebelum matang kita sudah nyiapkan untuk adonan kedua ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menunggu lama. Setelah adonan pertama ini matang, kemudian adonan keduanya bisa langsung kita oven. Nah, setelah 15 menit sampai 20 menit kita oven, tuh lihat teman-teman, ini cookies kita sudah matang. Untuk tingkat kematangan disesuaikan dengan oven masing-masing karena tiap oven itu panasnya berbeda-beda ya teman-teman. Tuh lihat hasilnya. Selanjutnya ini saya lanjut mengoven untuk adonan yang kedua. Nah, seperti itu ya teman-teman. Adonan pertama diangkat dan adonan keduanya kita masukkan. Alhamdulillah, red velvet crinkle cookies kita sudah jadi. Tuh lihat teman-teman, cantik banget ya. Retakannya tuh sangat sempurna. Bawahnya juga tidak gosong. Yuk mari kita lihat bagaimana tekstur dalamnya. Tuh lihat teman-teman, saat kita belah seperti ini tuh kelihatan masih chewy ya dalamnya. Yuk mari kita icip bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar enak. Ini tuh teksturnya itu garing di luar tapi lembut di dalam ya teman-teman, masih chewy gitu. Pokoknya teman-teman wajib cobain cookies yang keren ini untuk isian toples saat lebaran nanti, atau untuk ide jualan juga bisa. Nah, jika cookiesnya sudah dingin baru bisa kita tata di dalam toples seperti ini. Jangan lupa ditempel stiker supaya lebih cantik dan menarik. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sedap, dan salam matahari. Masak tanpa harus ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.